Saya pernah ke Israel ke Tel Aviv. Itu orang-orang Turki karena tahu orang Turki suka uang, itu bikin hotel-hotel di Tel Aviv, di dekat Masjid Aqsa juga di Hebron di Tel Aviv. Kata tokoh-tokoh Turki tak tanya, orang Israel itu suka duit kok. Kalau sukanya uang, saya investasi hotel. Dan barokahnya itu ada karyawan Muslim. Akhirnya ada komunitas Muslim yang niatnya untuk menjaga masjid apa? Biasanya pun kalau membantu teman-teman hafid atau orang-orang untuk memahami beberapa ayat yang benar-benar dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipegang. Kali ini kita berceritakan tentang pentingnya jaga semangat kompetisi dalam hal mungkin semangat pertarungan, tapi kalau terjemah semangat kompetisi. Dulu para sahabat karena perang tentu ada yang tangannya hilang, ada yang kakinya hilang, yang jelas kena luka. Tidak mereka mengadu ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, gara-gara kita perang kena luka, karena kita putus, beberapa jasad saya terluka oleh pedang oleh panah. Tapi apa yang terjadi, justru Allah itu tidak mengapresiasi oleh dalam bahasa sekarang, tidak mengindahkan keluhan itu. Malah orang-orang soleh itu diperbandingkan yang dolim, yang fasik. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesungguhnya pun patut masalah maupun itu. Nak gue perang luka, wong kafir ya luka. Ibu wae di kafir wani, gue di imam kawan. Jadi makanya ini ayat paling sering. Jadi kalau sampean mau dari itu kan berhenti. Kira-kira sudah ngomong ya, ngiling sing ngomong bejangan dan rawat jalan dari itu gitu. Itu kitab paling takut. Kalau sampean nyai takut, dari kafir takut ke dalam nempel masjid, edan paling kecil. Itu tidak mungkin YouTube dalam salah nempel itu pengedar narkoba itu tawannya nyawa. Kadang ditembak polisi, kadang ditembak antar bandar narkoba karena persaingan pengedaran narkoba. Itu saja berani. Demi kebatilan mereka berani. Masa sampai beli barang kap, mau kurang tamu itu sangat-sangat terpatriotik. Ini mesti bisa orang berumah sekali dia berkata rai nak sama sedikit uang tuh. Itu kalau pengedaran narkoba. Pengedaran narkoba bagi orang buat kadang dirugi. Bapak ini ngomong, ini penting saya utarakan, saya jadi orang soleh itu tidak ada. Sebagian ayat dijelaskan lebih ekstrim. Intaku tak lamu nama anda punya lamu nama tak lamu. Itu dari ayat mati alimah bilang dan bukan pakai ain. Jika kamu dalam berjuang menemukan kesakitan, alimah mana kesakitan, maka orang-orang juga mengalami kesakitan dan itu mereka tidak tahu. Dan Allah kata guna Allah malaya, kamu punya nilai lebih, yaitu berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul yang nakal itu susah. Jadi kiai kadang nggak kemarin nabi, jadi lote kadang nggak kemarin. Dan apa tinggi koma kata, kan jadi kiai nggak kemarin atau tutup pergi. Pengiran nabi buat orang soleh dibanding orang pasek ini. Baik Allah buat yang soleh dibanding yang orang. Itu ayatnya ini wah. Intakumu tak lamuna, fa'innakum ya lamuna kama tak. Terus kalian punya kelebihan lapar tuna min Allah malayar. Sementara kamu dengan kesalahan ini punya harapan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dengan hafal Quran berharap menjadi alim. Kita dengan soleh berharap menjadi. Mereka tidak punya harapan apa, itu saja berani menaruhkan nyawa. Gampangnya malingnya kalau dikasih orang tidak tahu. Gue jadi dia yang kadang orang dihormati berumah itu pasien kiamat orang pakai hujan.
di kota orang kalau semua pada jadi suatu gugatan untuk mengenang orang rasa halal. Tapi ini satu ilmu yang luar biasa. Jadi saya akhir-akhir ini sudah ada 5 tahun terakhir belajar semacam kitab Galapong. Tapi sebenarnya bukan Galapong. Kitab makalah-makalahnya di Bina. Saya tertarik sekali ketika beliau menunjukkan Fakut hanakum inasirtum ghorodon rumah. Yang dapat menang kalimat Fakut hanakum inasirtum ghorodon rumah Tujawna wala tasur. Jadi dia menunjukkan seburuk-buruk orang soleh adalah orang yang jadi objek mereka yang tidak soleh. Harusnya orang soleh itu menjadi subjek atau subjek pelaku sejarah, bukan dibalik menjadi objek. Ghorodon rumah ternyata jadi sasaran tembak. Misalnya gini contoh paling gampang, Indonesia itu kan mayoritas muslim, berarti kebutuhan sajadah banyak. Mesin juga menunggu Cina untuk produksi sajadah. Nah, tapi alhamdulillah orang PKR pikiran pinter, itu kan lucu kan, kita mayoritas muslim dan berkebutuhan sajadah. Terus oleh mereka dianggap ini pasar yang prospek, kemudian mereka bikin apa? Sajadah. Mereka kaya karena jual sajadah. Kita jadi objek pasar mereka. Itu buruk sekali. Begitu juga misalnya tren umat Islam akhir-akhir ini terakhir umroh. Sementara yang bikin biro kadang non-muslim karena punya pembiayaan yang bagus. Sementara yang pembiayaan Islam bersuaratif, kadang-kadang berbunyi barang berangkat umroh. Itu buruk sekali. Ketika orang soleh atau orang yang ingin soleh dan tidak kesampaian, ini jadi objek. Makanya saya berharap ini betul saya sering rebukan nama orang-orang soleh. Indonesia sekarang mayoritas itu NU, juga mayoritas dari Sunnah. Ini harus jadi kekuatan besar untuk mengawal pada ahli Sunnah. Jangan sebaliknya, karena Indonesia banyak yang miskin, kemudian mereka dikasih beasiswa untuk sekolah-sekolah, yang nanti adanya tidak ahli Sunnah. Jadi intinya saya pesan atas izin Ali, waktu jadilah kamu pelaku kebaikan. Pelaku itu subjek itu alfa itu muhtar pelaku, bukan objek. Nah selama ini problem umat Islam kata Sayyidina Ali itu Fakut hanakum inasirtum ghorodon rumah. Kamu itu buruk sekali karena jadi objek. Saya pernah ke Israel, ke Tel Aviv. Itu orang-orang Turki karena tahu orang Turki suka uang, itu bikin hotel-hotel di Tel Aviv, di dekat Masjid Aqsa juga di Tel Aviv. Kata tokoh-tokoh Turki tak tanya, orang Israel itu suka duit kok. Kalau sukanya uang, saya investasi hotel. Dan barokahnya itu ada karyawan muslim. Akhirnya ada komunitas muslim yang niatnya untuk menjaga masjid apa? Ketika saya tanya kenapa demikian, sama. Karena di Mekah banyak orang haji, kemudian Hilton yang milik orang Kristen di Amerika bikin hotel Hilton di Mekah. Kemudian itu juga prospek. Singkatnya begini ya. Kalau Hilton dan Hyatt bisa bikin pasar di Mekah kota Islam, padahal miliknya non Muslim, kenapa kita tidak kompetisi bikin hotel di Tel Aviv yang milik apa ya Bu? Tinggal cerita itu pokoknya walhasil umat Islam juga boleh jadi objek. Itu kata Sayyidina Ali, kalau itu terjadi Fakut hanakum inasirtum ghorodon rumah. Buruk sekali kalau kamu sebagai orang soleh menjadi objek yang hanya menjadi sasaran tembak mereka. Itu baik di dunia bisnis, politik maupun militer. Kayak tadi misalnya umat Islam itu suka sholat, kemudian yang bikin saja tak non-muslim, kemudian yang kaya sebenarnya posisi kita sebagai objek. Pokoknya itu saja yang penting terus agama kita dikawal oleh kalam Allah dan sunnah Rasulullah. Makanya kata Allah, wala ta'imu fi dzikrillah qaum. Kamu jangan pernah merasa lemah, merasa kalah ketika berkompetisi dengan kaum ini bisa muslim versus kafir, bisa orang soleh versus orang fasik. Yang bukan nomor 1 dan nomor 2, karena ini tidak ada konteks itu. Terus kata Allah, intaku ta'lamun apa inna ya'lamun kama ta'lamun. Kita punya kelebihan bahwa Rasulullah min Allah malah. Ini penting melakukan supaya kita lebih ikhlas, lebih kuat. Kalau mereka bisa mengatur kita dengan kecerdasan mereka, kita juga bisa menjadikan mereka objek dengan kecerdasan. Jadi tadi misalnya saya betul-betul bersaksi
Orang Bali misalnya suka sate Madura atau suka sate, kemudian orang Islam dagangan sate di sana karena sukses ngajak ponakannya misalnya, kalau dari komunitas Muslim akhirnya berhubungan masjid-masjid madrasah, itu era anak sudah bisa baca Fatihah. Tapi yang satu itu orang Bali bisa baca Fatihah. Bapaknya baru sate, sukses ngajak ponakan di sana, terus berhubungan di madrasah masjid karena sudah jadi kampung Islam. Akhirnya anaknya disekolahkan di Yogyakarta, kemudian mau bicara kalau bisa baca Fatihah. Begitu juga kemarin dari Korea dari pekerja yang bisa banyak, karena banyak bikin komunitas, bikin masjid, akhirnya butuh guru. Hanya beberapa ustaz disewa jadi agar di sana. Kemarin juga banyak kita pulang ke perselatan. Artinya negara ateis pun bisa jadi objek perjuangan, asal kita sebagai subjek pelaku. Jadi semua kita anggap sebagai objek, kita pelakunya untuk mengelola dakwah. Bukan kita sebagai objek mereka lalu kita jadi guru atau jadi objek kayak kita dulu dijajah Belanda. Nanti orang Indonesia sopan-sopan dijajah. Sehingga pada diundang dulu, orang sing jajah diundang dulu. Bukan terlalu dulu orang ini. Dorong ngompol, dorong dia benar setup zaman Belanda itu. Belanda, makanya Hasyim Asy'ari buka, beliau bikin maklumat 22 Oktober bahwa melawan Belanda itu perlu air. Zaman itu orang masih mengeluarkan air. Jadi kita pernah jadi korban Holocaust Jerman, yaitu jadi objeknya penjajahan. Makanya saatnya sekarang kita jadi subjek. Tentu bela modernnya dengan perilaku yang baik, menjadi ekstrim juga. Tapi intinya si binari itu menurut sekali kata beliau, Fakub anakum di nasirtum korodon di rumah. Dulu sekali kalau tamu-tamu jadi objek gerakan mereka. Itu saja yang saya sampaikan, harus benar-benar menjadi simbol tahu asal minamolya, simbol benar-benar simbol tahu benar-benar kita harus tertanam di mana saja kan. Maka sama yang salah sama TKI yang kita iwan di Hongkong bikin masjid, sama ini mau konflik sama Hongkong. Sudah yang khotbah siapa yang berkhotbah yang bangsa itu soal tukaran ini biasa ya senang khotbah menangi berlani atau baik juga menangi ya juga tapi ya dari istighfar dari salamannya dodo bisonnya dodonya nggak apa-apa artinya kali itu tafsir nggak apa-apa kata Allah intas kan ibu kabar iromatun bahwa andu tafsir andu nomor jadi gede sama orang itu masih macaran bunuh. Itu kalau nggak sampai bunuh merasani kalau insya Allah juga merasani itu dihilangkan. Jadi kalau kata Allah, jika kalian sukses menghilangkan dosa besar, meninggalkan dosa besar, insya Allah yang kecil-kecil itu gimana? Makanya kalau benci sama orang itu kadar tertinggi dihilangkan, insya Allah yang kecil-kecil itu gimana? Akan juga intas dan ibu kabar iromatun bahwa andu mutafsir ampun. Jika kamu sukses meninggalkan dosa-dosa besar yang kalian dilarang, insya Allah mengabdi ampun saya. Jadi ini penting saya utarakan. Saya kira kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itulah teman-teman tentang reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nurus Salim atau Gus Baha, yang mana pada kesempatan kali ini dalam ngaji Gus Baha kali ini kita sudah mencatatkan beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil, diantaranya yaitu yang pertama adalah pesan kepada teman-teman tahfidz agar berpedoman terhadap beberapa ayat Al-Quran yang harus dimaknai dengan pengamalan. Artinya ayat-ayat Al-Quran tersebut disandingkan atau disesuaikan ataupun juga dikaji dari sisi ilmu usul fikih, karena usul fikih ini adalah pengamalan langsung, di mana kita beribadah secara langsung, pengamalannya itu melalui hukum fikih. Nah maka dari itu ayat-ayat Al-Quran dan khususnya untuk para hafidz itu harus dimaknai dengan pengamalan. Yang kedua, pentingnya menjaga semangat kompetisi, semangat bertarung, fastabiqul khairat. Pentingnya menjaga semangat kompetisi ini adalah yakni kita itu nggak boleh yang namanya sampai kalah, terkhususnya kalah di dalam kebenaran ya.
untuk menegakkan kebenaran ya kita harus menang gitu. Kemudian termasuk dalam kondisi saat ini ya, ketika kita kali ini ada momen-momen seperti halnya kompetisi ya, bagaimanapun NU yang harus menang, bukan yang lain-lain, tetapi NU, kepentingan NU, kepentingan umat, kepentingan Nahdlatul Ulama yang harus menang. Kemudian Allah membandingkan pengorbanan muslim yang berjihad dengan pengorbanan dari orang-orang zalim atau orang kafir yang berkorbannya itu demi duniawi. Jadi Allah itu ketika orang muslim kok mengeluh tentang perjuangannya, maka akan dibandingkan dengan pengorbanan orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim, dan yang mana mengorbankan dirinya untuk hal-hal yang sifatnya duniawi. Sedangkan muslim itu berkorbannya ya tentu saja untuk menegakkan kebaikan, untuk menegakkan keilmuan, untuk menegakkan kebenaran, dan untuk menegakkan tauhid. Semangat muslim dalam kebaikan itu harus lebih berani dibandingkan dengan semangat orang fasik yang melakukan kebatilan. Sebagai contoh, bandar narkoboy misalkan, itu berani mempertaruhkan nyawa demi hal yang batil. Nah, maka kita itu ya harus lebih berani menjadi orang yang soleh, dan soleh itu adalah tidak cemen, yang mana soleh itu ya tentu saja pemberani. Kemudian jika kita atau kamu mau berjuang lalu menemukan kesakitan, yaitu pedihnya perjuangan, maka orang lain juga mengalami kesakitan dalam perjuangannya. Perbedaannya mungkin kamu punya niat untuk kebaikan, sedangkan orang fasik itu punya niat yang buruk atau niat dalam kemaksiatan. Yaitu yang membedakan, tapi untuk dalam hal perjuangannya ya sama-sama pedih, sama-sama merasakan kesakitan gitu kan. Karena harus meninggalkan tidur, meninggalkan hal-hal yang mengenakkan gitu. Ya demi apa? Demi untuk menegakkan kebaikan. Kalau orang fasik ya untuk untuk nafsu pribadi mereka lah. Ya mereka tidak punya harapan mendapatkan ridho Allah atau kebaikan yang datang itu dari Allah, atau bahkan secara terang-terangan menentang Allah. Mereka saja yang menentang Allah seperti itu saja berani mempertaruhkan nyawa mereka. Lalu ketika kamu yang punya harapan diridhoi Allah, ya maka tidak boleh kalah dalam menjalankan perintah Allah. Termasuk dikatakan tadi itu, orang yang tahajud itu ya harus lebih berani sebenarnya daripada seorang maling gitu ya. Ya itu harusnya orang soleh ini menjadi subjek atau pelaku yang mengendalikan tatanan dunia, jangan melulu menjadi objek dari orang fasik atau orang kafir. Termasuk dalam mengendalikan perekonomian masyarakat, kita juga jangan hanya jadi konsumen tapi harus jadi produsen. Nah ini juga misalkan dalam konteks NU, ya PBNU itu harus menjadi subjek, pelaku, istilahnya itu yang mengendalikan, bukan dikendalikan. Kalau sekarang itu ya ini kritikan untuk ke dalam, untuk diri kita sendiri. PBNU itu juga harus introspeksi bahwa dan harus berintegritas ya, harus berani menyatakan bahwa dia itu atau PBNU itu, kita sebagai orang NU itu nggak boleh, intinya itu nggak boleh dijadikan objek saja. Kita yang harusnya mengendalikan tatanan dunia politik, tatanan pemerintahan dan lain sebagainya, bukan malah kita hanya dijadikan objek untuk mendulang suara saja. Nah Indonesia kebanyakan muslim yang ahli sunnah wal jamaah, ya kebanyakan muslimnya itu ahli sunnah wal jamaah. Dalam hal ini adalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Maka jangan mau orang NU hanya dijadikan sebagai objek politik saja. NU harus menjadi pelaku pengambil kebijakan pemerintahan di Indonesia. Jangan jadi objek untuk mendulang suara dari partai saja, atau bahkan untuk mendukung paslon-paslon saja. Tapi ya NU itu harus menjadi pelaku penentu pemerintahan Indonesia, sebagaimana dulu itu dicontohkan oleh Gus Dur. Beliau menjadi Presiden Republik Indonesia yang mengendalikan kebijakan-kebijakan tatanan pemerintahan yang ada di Indonesia. Kalau dalam hal ini NU itu menjadi subjek, bukan menjadi objek. Jangan pernah menjadi subjek, jangan pernah menjadi objek, tapi jadilah subjek atau pelaku
atau pengendali, bukan yang dikendalikan. Kalau sekarang ya kita tahu sendirilah bagaimana. Ya itu untuk introspeksi dan jangan sampai sebenarnya, karena beberapa hal yang sudah dilakukan oleh PBNU saat ini juga tepat, menghentikan atau menonaktifkan beberapa pengurus yang memang terlibat langsung dalam konteks dukungan kepada paslon-paslon. Nah ini juga bagus apa yang dilakukan oleh PBNU Gus Yahya. Kemudian Gus Baha pernah ke Israel ya, pernah ke Israel, tepatnya itu di Tel Aviv. Di sana orang-orang Turki, Presiden Erdogan ya, berinvestasi di perhotelan dekat Masjidil Aqsa, sehingga barokahnya tersebut ada banyak para pegawai hotel, yang mana pegawai hotel tersebut menjadi orang Muslim, dan menjadi keramaian komunitas Muslim dalam upaya menjaga Masjidil Aqsa atau Palestina. Nah, orang Islam itu tidak boleh jadi objek atau sasaran tembak saja, baik di bidang ekonomi, politik maupun militer. Buruk sekali jika hanya jadi objek. Orang Muslim harus menjadi subjek pengendali. Nah, sebagaimana PBNU itu tidak boleh hanya jadi objek, sasaran tembak dari mereka, orang-orang politik saja. Di bidang ekonomi pun sama, di bidang politik pun sama, di bidang militer bersama saja. Dan akan buruk sekali jika hanya menjadi objek. PBNU itu akan buruk sekali jika hanya menjadi objek. Nah, maka PBNU harus menjadi subjek pengendali. Dan ketika kita Muslim, maka jangan takut ketika berkompetisi dengan kaum yang bisa dibilang fasik maupun kafir, karena kita punya kelebihan, yakni mempunyai tujuan untuk kebaikan dan menegakkan perintah Allah. Kemudian bagus ketika ada orang Islam yang masuk komunitas non-Muslim atau bahkan di tempatnya ateis, seperti halnya di Korea. Mereka membentuk komunitas Muslim dan menjadi subjek atas dakwah Islam di sana. Ini menjadi pelopor yang sepatutnya harus kita apresiasi. Seperti halnya PCI-NU Korea itu sangat bagus, itu diawali atau dipelopori oleh para teman-teman TKI Indonesia yang datang ke sana. Nah, kemudian pengamalan dulu di Indonesia saat dijajah Belanda maupun Jepang, Indonesia hanya jadi objek penjajahan. Makanya Kiai Haji Hashim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober resolusi jihad, Hari Santri Nasional ya sekarang, itu menfatwakan bahwa jihad melawan penjajah bagi orang NU maupun Muslim Indonesia hukumnya fardhu ain. Nah, ini untuk apa? Untuk menghindari diri menjadi objek dan kita harus menjadi subjek. Kemudian yang terakhir adalah jika kalian menghilangkan kadar tertinggi suatu kebatilan atau dosa besar, maka dosa-dosa kecil yang kadarnya di bawah kadar tertinggi itu akan dimakfu atau akan dimaklumi. Itu ya teman-teman sebagai catatan, catatan untuk kajian kita kali ini bersama dengan Gus Baha, yang mana kita beberapa hal dari catatan tersebut intinya adalah kita di momen-momen politik seperti ini di Indonesia seperti saat ini, PBNU atau NU itu nggak boleh hanya dijadikan sebagai objek dari untuk mendulang suara dari beberapa orang-orang politikus saja. Kita nggak boleh hanya dimanfaatkan saja atau hanya dikendalikan, bahkan ya jangan mau kalau PBNU ataupun NU itu dikendalikan oleh orang-orang politik saja, karena ya tadi semangat PBNU, semangat NU itu harusnya adalah menjadi seperti halnya dalam hitoh ya kita menegakkan agama Islam, agama Allah, dan kalau bisa mandiri secara ekonomi. Agar apa? Agar kita itu tidak dikendalikan baik di bidang ekonomi, politik maupun pemerintahan. Dan ada baiknya ya kepentingan-kepentingan yang menyangkut umat itu kita bisa ikut andil dalam menentukan kebijakannya, dimana hal itu berarti kita harus menjadi subjek dari politik, subjek dari ekonomi, subjek dari pemerintahan, itu juga harus menjadi subjek. Jangan hanya menjadi objek atau hanya menjadi istilahnya yang dimanfaatkan saja oleh orang-orang politik. Nggak boleh seperti itu. Nah, maka dari itu ya kali ini ya kita secara pribadi maupun secara kelembagaan jamiah jamaah ya harus mau dan harus berani berjuang untuk menegakkan untuk menegakkan agama Allah tentu saja, dan untuk meningkatkan kredibilitas, meningkatkan tingkat kebaikan atau tingkat branding NU itu tidak dikendalikan oleh orang-orang politik itu. Bahkan NU yang harus mengendalikan orang-orang politik, NU yang harus mengendalikan pemerintahan, dan NU yang harus
mengendalikan ekonomi. Karena ya itu, ketika kita sebagai orang NU ya kita, NU itu kan muslim, dan tadi dikatakan oleh Gus Bah, seburuk-buruknya muslim yang muslim yang menjadi objek dari ya baik di bidang ekonomi, politik maupun pemerintahan. Maka dari itu, agar kita tidak termasuk dalam seburuk-buruknya muslim tersebut, NU harus berani berjuang ya, harus berani belajar, harus berani bersaing, meningkatkan semangat kompetisi untuk fastabiqul khairat. Oke, itu saja mungkin teman-teman yang bisa kita sampaikan dalam kajian bersama dengan Gus Bah kali ini. Semoga kita bisa mengambil banyak pelajaran dan semoga menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat untuk kita semua, serta semoga menjadi keberkahan yang memberkahi untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.